kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini doa kami malam ini Tuhan. Shalom saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan, anugerahnya selalu berlimpah bagi setiap kita. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk bernyanyi bersama, meninggikan nama Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita merindukan Dia. Dialah penghibur kita. Allah Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua ini semata-mata karena anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang setia menopang kami dalam segala keberadaan kami. Dan Engkau layak Bapa untuk menerima segala pujian dan sembah kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh keberanian, karena kami tahu bahwa Engkau yang menjadi pembela kami. Engkaulah kebenaran kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah
sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita rindukan Tuhan malam hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita rindukan Roh Kudus melawat kehidupan kita pada malam hari ini. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya
Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kami rindu Engkau, ya Roh Kudus. Hanya Kaulah penolong dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Kau, ya Roh Kudus. Mengalirlah, penuhi hidup kami. Mengalirlah di dalam seluruh hidup kami. Kami rindu Engkau, ya Roh Kudus, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Engkaulah penghibur kami, ya Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini kalau kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menuntun kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami dengan hikmat, kekuatan, penghiburan setiap waktu. Bahkan di saat kami merasa kami tidak memerlukannya, Engkau memberikannya buat kami. Karena Engkau lebih tahu apa yang kami perlukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biarlah pengurapan-Mu lah ya Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menceritakan betapa Engkau baik bagi setiap kami. Betapa rencana-Mu indah bagi setiap kami. Dan Roh Kudus juga menolong setiap umat-Mu yang mendengarkan malam hari ini. Biar setiap kami boleh mendapat perenungan yang baik melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus melawat seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam hari Minggu kemarin ibadah raya, di hari perayaan Pentakosta, saya membagikan sesuatu bagi setiap kita
yang saya kasih judul dituntun kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap kita warga kerajaan, ya jemaat Tuhan yang ada di Rock Ministry Malaysia, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online malam hari ini melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara dapat mengalami satu pengenalan yang baru akan Tuhan di momen hari Pentakosta ini, di momen perayaan Pentakosta ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita, dan kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang menuntun, mengajar kita untuk membuat kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Amin, saudara. Nah, malam hari ini saya akan sedikit membahas dari apa yang hari Minggu kemarin sudah kita sama-sama renungkan dalam ibadah raya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang Yesus sampaikan mengenai Roh Kudus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa ketika dia ada di sorga, dia akan mengutus, dia akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan semua kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, kalau kita melihat dimulai dari pasal yang pertama, di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8, ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya kerajaan akan dipulihkan, tetapi yang penting itu adalah kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kamu akan memiliki kuasa untuk menjadi saksiku, untuk menjadi berkat. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi berkat melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Dan di pasal yang kedua, pasal yang ketiga dari kitab Kisah Para Rasul, kita sama-sama mengetahui bagaimana Petrus yang dulunya adalah, yang sebelumnya ketika Yesus ditangkap, ya, Petrus menyangkal Yesus. Petrus tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid Yesus. Ya, dia takut untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus turun atas Petrus, semua kita tahu bagaimana Petrus berkhotbah dan 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukankah ini satu hal yang sangat spektakuler, saudara? Bagaimana ada seorang yang dulunya penakut, dulunya pengecut, kemudian tiba-tiba dia dapat memberitakan firman, dan dalam satu kali kebaktian, ada 3 orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, perubahan yang drastis seperti ini hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Saya percaya sekali bahwa tidak ada manusia yang dapat mengubahkan kehidupan manusia. Baik itu kehidupan manusia yang lain maupun kehidupannya sendiri. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kehidupan manusia. Hanya ketika Roh Kudus datang dan memenuhi seseorang, maka perubahan dalam kehidupannya pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Perubahan terjadi dalam hidup kita itu adalah karya Roh Kudus. Dan saudara, tidak ada yang dapat menjelaskan kenapa Petrus dari yang penakut bisa tiba-tiba menjadi seorang pemberani memberitakan firman, ya. Bahkan Petrus berani berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di depannya, kamulah yang telah menyalibkan Sang Juru Selamat itu. Itu satu peristiwa yang cukup berani, saudara, ya. Tindakan Petrus itu sangat berani karena dia berani berkata kepada mereka, ya. Dan ada kemungkinan dia bisa dilempari dengan batu, bahkan mungkin bisa ditangkap pada saat itu. Tapi kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu benar-benar menolong Petrus dan para rasul yang lain, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat buat masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, saudara, dalam pemberitaan firman yang mereka lakukan, yang para rasul lakukan, kalau kita membaca di dalam
kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan ke berbagai tempat, ya, untuk mereka dapat menyampaikan berita Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah di mana-mana tempat, sehingga mulailah dari pelayanan para rasul ini lahirlah gereja-gereja mula-mula, dan sampailah pemberitaan itu melalui Rasul Paulus, dan hari ini kita boleh menerima berita Injil keselamatan itu. Saudara, karya Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kalau kalau rangkaian demi rangkaian peristiwa yang tadi saya sebutkan, mau orang mau tanya, kok bisa seperti itu? Kita bisa kasih banyak alasan kenapa itu boleh terjadi. Tapi buat saya alasannya hanya satu. Karena Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan para rasul. Dan ini yang Yesus sampaikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Ke dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Saudara bayangkan ada banyak hal yang sudah mereka dengarkan dari Yesus. Karena mereka kurang lebih 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus. Yang namanya guru dan murid itu saudara. Mereka tinggal bersama-sama setiap hari. Mereka berbicara, bercengkrama setiap hari. Apa kebiasaan Yesus mereka tahu. Dan Yesus juga tahu kebiasaan-kebiasaan mereka. Dari hari lepas hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Namun Yesus berkata kepada mereka. Ya, waktu Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti 3,5 tahun yang mereka bersama-sama dengan Yesus, sekalipun sudah banyak perkataan yang mereka dengarkan, itu masih belum seluruhnya tentang kerajaan Allah. Dan memang benar, kalau kita membaca surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, kita membaca surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita membaca surat yang ditulis oleh Matius dan juga oleh Yohanes, ya, oleh Markus, kita melihat bagaimana mereka menjabarkan dengan lebih luas apa yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada para rasul supaya mereka dapat memahami kalimat demi kalimat, perkataan demi perkataan yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Saudara, kalau seseorang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, maka dia akan memiliki hikmat untuk dia dapat mengerti firman Tuhan. Untuk dia dapat memahami firman Tuhan. Dan ada satu rahasia sebenarnya yang ada di dalam ayat ini. Waktu Yesus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-16. Kalau Roh Kudus datang, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang siapa? Kebenaran itu berbicara tentang pribadi Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Yesus mau kasih tahu begini. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan dibawa untuk semakin mengenal pribadiku. Karena waktu semakin kamu mengenal pribadiku, kamu akan semakin mengenal Bapa. Saudara masih ingat murid-murid pernah tanya sama Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, sudah sekian lama kita bersama-sama, masa kamu belum mengenal aku? Yesus bilang gitu. Kalau kamu mau lihat Bapa, kamu lihat aku, kamu pasti akan mengenal Bapa. Kalau kamu kenal aku, kamu akan mengenal siapa itu Bapa. Saudara, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya kita dapat mengenal pribadi Allah melalui pengilhaman Roh Kudus, pengilhaman firman Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Makanya firman Tuhan itu sangat penting saudara bagi kita. Firman Tuhan itu sangat berharga bagi kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang kita miliki untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Cobalah ambil waktu yang mungkin tidak seberapa lama, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya. Di gereja kita ada pembacaan Alkitab tahunan. Saudara bisa merenungkan pembacaan itu, saudara. Saudara bisa merenungkan apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan buat kita melalui perenungan itu. Waktu kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk merenungkannya, ya di situ kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Atau mungkin waktu kita membaca,
Kita belum mendapatkan apa-apa karena memang kita sulit untuk memahami firman Tuhan. Namun kita bisa berdoa, Roh Kudus berikan aku hikmat supaya aku memahami kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu ini memerdekakan kehidupanku. Dan kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dengan cara yang ajaib akan menerjemahkan firman itu bagi kita sehingga kita memahami maksud yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Nah, saya ingin berbagi buat kita malam hari ini, di hari Rabu ini, ibadah tengah minggu ini, bahwa kita perlu untuk mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Dan untuk saya dan saudara orang percaya, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita berkata, wah sulit untuk mengerti firman Tuhan, wah sulit untuk memahami perkataan Tuhan. Kalau kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka seharusnya kita ini punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita membaca firman Tuhan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Nah, seringkali kita tidak baca, kita tidak renungkan, dan kita berkata sulit untuk mengerti firman Tuhan. Sebenarnya persoalannya bukan ada di sulit atau tidaknya. Persoalannya ada di mau atau tidaknya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mendorong setiap kita warga kerajaan, mari renungkanlah firman Tuhan. Mari bacalah firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Ambil waktu setengah jam setiap hari, ya, saudara, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin sebelum tidur, atau mungkin waktu bangun pagi. Mungkin di tengah-tengah jam istirahat saudara di kantor, saudara dapat merenungkan firman Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa memang Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yesus itu mau selalu bersama dengan kita, sehingga dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dan bukan hanya selalu bersama dengan kita, tapi Yesus mau kita semakin mengenal dia dan semakin mengenal Bapa. Karena dia tahu tanpa pengenalan yang benar akan dia, kita ini sangat mudah untuk jatuh dalam rasa takut, dikuasai oleh kekhawatiran dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, ada dua hal di hari Minggu kemarin yang saya bagikan buat kita dari ayat ini. Dari Yohanes pasal yang ke-16 ini ya. Ayat yang ke-13 tadi ya. Kita lihat sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 ya. Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara perhatikan. Roh Kudus memimpin kita supaya kita tidak tersesat. Tanpa ada tuntunan dari Roh Kudus, mudah sekali untuk kita percaya kepada yang lain selain perkataannya. Makanya memang benar saudara, ujilah segala sesuatu. Nah, seringkali kita sering mendengarkan, sekarang ini zaman sosial media, apa-apa gampang sekali untuk viral gitu ya. Kita mulai mendengar, ada pengajaran seperti ini ya, ada pengajaran seperti ini ya. Yang paling benar adalah baca Alkitab, renungkan kembali. Back to the Bible dan renungkan lagi apa yang Tuhan mau. Belajarlah, saya mau ajar saudara untuk coba belajar waktu kita membaca satu ayat, jangan hanya membaca ayat itu. Coba kita baca konteks keseluruhan dari ayat itu, ya. Coba kita baca satu pasal sebelumnya dan satu pasal sesudahnya untuk kita dapat memahami maksud yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, beberapa kali saya kasih contoh, kalau saya khotbah di ibadah raya, seringkali saya memberikan konteks buat saudara dari apa yang sedang kita renungkan, ayat perikop yang kita baca. Misalnya, waktu kita membahas ayat dari surat Yakobus, ya, kita harus mengetahui kepada siapa surat itu dituju, bagaimana keadaan jemaat yang ditujukan surat itu, ya, supaya kita tahu pesan-pesan apa, kenapa sampai Yakobus menulis seperti itu. Yakobus berbicara tentang perbuatan dan iman, ya. Ada banyak orang yang salah memahami, yang berpikir bahwa tidak cukup hanya percaya, kita harus melakukan dulu. Kita harus juga melakukan apa yang benar baru kita diselamatkan. Kalau kita hanya percaya saja tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, maka keselamatan itu bisa hilang dari kita. Nah, saudara, pemahaman-pemahaman seperti itu karena itu bisa ada, ya, pemahaman seperti itu bisa ada karena kita tidak mengetahui konteks dari jemaat yang menerima surat yang Yakobus kirim, ya. Yakobus ingin menekankan bahwa begini, kalau kamu mengaku kamu percaya Yesus, harusnya perbuatanmu
itu menopang pengakuanmu. Ya, jadi jangan hanya mengaku, tapi kamu harus menghidupi apa yang kamu katakan, menghidupi apa yang kamu akui. Nah, Yakobus menggunakan kalimat di situ apa iman dan perbuatan itu bekerja sama. Nah, begitu saudara. Nah, saudara, saya ingin ajar kita untuk kita memahami. Sebenarnya Alkitab itu sudah disusun sedemikian rupa supaya kita mudah untuk memahaminya. Ya, kalau saudara membaca satu ayat dan saudara tertarik dengan ayat itu, saudara bisa baca satu pasal sebelumnya atau satu pasal sesudahnya, ya, baca dan bisa lihat konteksnya. Kenapa sampai itu disampaikan? Nah, Yohanes 16 ayat 13 ini, Yesus berbicara mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Beberapa pasal setelah ini Yesus ditangkap dan dia terpisah dari murid-muridnya. Sebelum itu terjadi, Yesus mengambil waktu untuk dia bisa spend time dengan murid-muridnya, berbicara dengan murid-muridnya, menyampaikan banyak hal, pesan-pesan terakhir, seperti itu kurang lebih, saudara. Yesus mempersiapkan murid-muridnya karena sesudah ini waktu akan berjalan sangat cepat. Yesus ditangkap, dia dihakimi, dia disiksa, dia dibunuh, ya, disalibkan, dia disalibkan, dia mati di kayu salib, kemudian dia dibangkitkan. Nah, saudara, jadi Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Makanya setiap kali mau membaca Alkitab, jangan lupa berdoa. Roh Kudus, tuntun aku, beri aku hikmat. Nah, saudara, itu penting sekali buat kita. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menjamin supaya kita ini sampai kepada kebenaran. Ya, Roh Kudus pimpinannya Roh Kudus itu bukan pimpinan hanya sekedar memimpin, tapi dia memastikan kita sampai kepada kebenaran. Makanya saudara, ini ilustrasi sudah sering sekali saya bagikan buat kita. Seperti kita kalau menggunakan GPS, ya, Google Maps atau Waze biasanya kita pakai gitu ya. Waktu kita memasang direction ke satu tempat, kemudian di map itu mengarahkan kita untuk belok kiri, tapi kita nggak mau, kita terus. Map itu tidak menyerah untuk mengarahkan kita supaya kita sampai ke tujuan. Dia akan membuat rute yang baru, jalan yang baru. Entah itu kita akan berputar ke tempat di mana kita salah tadi, atau dia akan memberikan jalan yang lain supaya kita tetap sampai kepada tujuan. Saudara, Roh Kudus memastikan supaya kita sampai kepada kebenaran. Nah, kalau kita mau lebih dalam sedikit, kita akan mengerti begini. Roh Kudus mau kita supaya kita benar-benar mengenal siapa Yesus. Supaya kita benar-benar mengenal siapa Sang kebenaran itu. Ya. Siapa pribadi yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya dalam segala perkara, dalam segala hal, Roh Kudus itu selalu campur tangan dalam hidup kita. Saya senang sekali kalau merenungkan Roma 8 ayat 28 itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpilih, yang dipilih sesuai dengan kasih Allah. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita ini lebih baik setiap hari. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Dia setiap hari. Saya suka sekali, saudara. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, malam hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan yang mungkin tidak panjang ini dapat menolong dan memberkati setiap kita. Saudara, rindukan Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus lebih lagi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, mungkin hari ini ada banyak waktu yang kita sudah buang sia-sia. Kita melupakan Roh Kudus bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Mari hari ini saya mengajak setiap kita, mari sapalah Roh Kudus setiap hari. Dan setiap hari mari datang kepadanya dan berkata, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus, aku bersandar pada anugerah-Mu. Roh Kudus, aku bersandar pada kasih setia-Mu. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini dengan hati yang terbuka. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Penuhi kami Roh Kudus malam hari ini. Sekali lagi manifestasikan Engkau dalam hidup kami. Manifestasikan pribadi-Mu dalam seluruh hidup kami, Bapa. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau mengalir memenuhi setiap kami malam hari ini. Engkaulah kuasa yang diberikan Allah buat kami, untuk kami memiliki hikmat, menuntun kami, dan memastikan kami sampai kepada seluruh kebenaran itu. Memastikan kami supaya dalam perjalanan hidup kami terus diajar untuk mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Tolong kami Roh Kudus, kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dengan ruang dan waktu, tapi aku percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau terus berbicara menguatkan setiap pribadi. Engkau terus berbicara bagi setiap kami, dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kalau malam ini kami akan istirahat, kami menyerahkan istirahatan kami dalam tangan-Mu. Biarlah berkat dan sukacita, damai sejahtera mengalir berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui persembahan, mulai transfer ke rekening gereja. Dan aku percaya Tuhan bahwa setiap benih yang kami tabur tidak akan berlalu begitu saja. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di hari Minggu nanti. Dalam ibadah raya kita akan dilayani oleh Pastor Novelty Adi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.